Selamat malam, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam hari ini berjudul Didikan yang menghasilkan buah kebenaran. Ayub 5 ayat 17 berkata, "Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa." Amsal 3 ayat 12 berkata, "Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Menjadi suatu kebahagiaan bagi orang tua apabila anaknya dapat tumbuh dewasa dengan mempunyai perilaku yang baik, berguna bagi banyak orang, dan sukses dalam kehidupannya. Orang tua selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya, mendidik dengan begitu rupa sehingga sang anak dapat berperilaku sesuai yang diharapkan dan bertumbuh menjadi anak yang berhasil. Sebagai orang tua yang baik, di saat anak melakukan kesalahan, orang tua akan memberikan hukuman yang mendidik sehingga anak-anak dapat mengerti bahwa hal itu tidak baik untuk diulangi lagi. Amsal 13 ayat 24 berkata, "Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya." Orang tua yang bijak, orang tua yang mengasihi anak tahu saat yang tepat di dalam mengajar anaknya untuk hidup sesuai norma-norma yang ada sehingga berguna bagi keluarga, terutama bagi Tuhan. Dalam kehidupan rohani, Tuhan senantiasa mencurahkan kasih-Nya bagi kita. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, tetapi juga maha adil dan tegas kepada kita. Ketika ada kesalahan dan dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, ada hukuman yang akan diberikan Allah kepada kita. Tuhan akan mendidik kita, menegur, bahkan memberikan hukuman sedemikian rupa agar kita dapat bertumbuh ke arah yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2 berkata, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Allah kita sebagai Bapa yang baik, Dia memiliki hati Bapa yang selalu ingin mendengar suara kita dan rindu menolong kita. Tetapi kalau ada dosa di dalam kehidupan kita, harus dibereskan karena Allah membenci dosa. Dan pada saat kita beres dengan Dia, maka Dia selalu siap mendengar dan menolong kita. Puji nama Tuhan. Tuhan akan mendidik kita sebagai anak-Nya sedemikian rupa
agar kita dapat tetap berada di dalam rencananya. 2 Timotius 3 ayat 17 berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji nama Tuhan. Malam ini kita akan belajar hal-hal yang dapat kita peroleh melalui didikan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, sebagai bukti bahwa kita memiliki Bapa yang baik. Kita adalah anak-anaknya. Efesus 1 ayat 5 berkata, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ibrani 12 ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Dunia membenci kita karena kita adalah anak-anak Allah. Itulah sebabnya Allah selalu mau rindu membela kita. Tetapi untuk itu ada waktunya. Allah perlu meluruskan jalan kita dengan hajaran-hajaran. Supaya apa? Pembelaan Allah nyata bagi kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Yang kedua, didikan Allah berguna untuk kebaikan kita bagi masa depan. Amsal 19 ayat 20 berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Haleluya. Ada rencana Allah di dalam masa depan kita. Allah mau menjadikan kita sesuatu yang dapat melayani Dia, yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Luar biasa. Allah selalu mempersiapkan kita untuk masa depan yang baik. Itulah sebabnya Allah selalu mendidik kita dengan firman-Nya, supaya kita tetap berjalan pada kebenaran-kebenaran firman-Nya, sehingga pembelaan Allah di tengah-tengah situasi dunia yang jahat sekalipun, pembelaan Allah akan lebih nyata karena Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anak-Nya. Puji nama Tuhan. Ketika kita mendapatkan ganjaran tersebut, percayalah bahwa Tuhan sedang membawa kita kepada berkat yang luar biasa,
bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat-berkat rohani akan dilimpahkan kepada kita, sehingga terang nyata di dalam hidup kita. Kita boleh menyinari kegelapan dunia ini. Nama Tuhan yang dibesarkan dan dipermuliakan. Kunci utama kita menerima teguran maupun ganjaran dari Tuhan adalah pertobatan. Pada saat Allah menegur kita, pada saat Allah memberikan ganjaran kepada kita, mari kita mau introspeksi kehidupan kita, dan kita mau merendahkan diri di hadiratnya dengan cara bertobat, meninggalkan semua yang menjadi kebencian Allah, dan kita kembali hidup sesuai rencananya. Mari malam ini kita selalu senantiasa mengoreksi diri kita. Apapun masalah, pencobaan, kelemahan yang sedang kita alami, ada rencana Allah di dalam hidup kita. Mungkin hari-hari lalu doa kita hanya sekedar kebiasaan, hanya sekedar rutinitas. Tetapi dengan keadaan yang Allah izinkan hari-hari ini, mari kita mau berbicara kepada Bapa di dalam doa-doa kita. Dengan kerinduan yang dalam untuk mencari hadiratnya, untuk mencari wajah Allah, mengejar perkenanannya, dan memahami kehendaknya, sehingga kita boleh keluar sebagai pemenang karena Allah yang berperang ganti kita. Ayat yang terakhir malam hari ini, Ayub 5 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukul, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Puji nama Tuhan. Mari hari-hari ini kita satukan hati kita untuk lebih banyak berdoa kepada Bapa, berkeluh kesah kepada Dia, mohon belas kasihan Allah bagi bangsa dan negara kita, bagi gerejanya hari-hari ini, supaya gereja kembali dipulihkan, fungsinya menjadi terang, menjadi garam, dapat dinikmati oleh dunia di sekeliling kita. Tuhan memberkati. Amin.